kita dari komunitas Klub Pecinta Al-Quran bersama teman-teman. Ada agenda acara. Memang tiap tahun kita selalu mengadakan santunan rutin peduli yatim, jompo, dan duafa. Sebentar lagi insya Allah kita udah bawa mukena baru. Ada yang mau mukena? Kebetulan sekarang musim hujan ya, kita udah beli selimut. Ada yang mau selimut? Apa juga mau. Dan kita juga ada 200 amplop. Isinya rahasia. Tapi kita ada syaratnya. Udah dikasih tahu belum? Syaratnya harus nyetor 3 surat pendek dalam Al-Quran. Surat pendek aja, nggak usah panjang-panjang. Bukan 3 ayat, 3 surat pendek. Yang gak bisa baca Quran siapa? Coba. Ada? Hah? Gak bisa baca Quran? Jadi acaranya gini. Coba. Jadi acaranya gini. Setelah ini kita mau makan dulu. Makanannya udah disiapin. Kita makan, dikenyangin dulu perutnya. Habis dikenyangin, di sini ada meja. Nih, di depan ada meja. Buat setoran surat pendek. 3 surat pendek. Enggak usah. 3 surat pendek. Habis setoran 3 surat pendek, nanti ditulis namanya siapa, umurnya berapa, terus tanda tangan bahwa dia udah baca 3 surat pendek. Surat pendek itu yang pendek-pendek aja, seperti Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil nas, Qul a'udzu birabbil falaq. Ya. Setelah pertama nih habis ini makan dulu, kenyangin dulu perutnya. Kalau udah kenyang kan enak tuh bacanya. Terus di sini ada meja, terus setor sama kakak-kakak panitia 3 surat pendek. Yang di sini tulis namanya, umurnya, terus tanda tangan bahwa dia udah baca 3 surat pendek. Habis itu nanti didampingin sama kakaknya pergi ke sini ruangan, ngambil ada baju, ada selimut, ada mukena, ada amplop, terserah deh. Ini yang nanti diberikan. Habis itu udah selesai. Mungkin ada yang bertanya gak kenapa kok harus baca surat pendek? Ini wajib ya, wajib baca ya. Yang belum baca nggak wajib baca, nggak dapat amplop. Bisa. Kenapa harus baca surat yang ada dalam Al-Quran? Kenapa? Karena gini. Karena gini, ada yang punya handphone. Siapa yang punya handphone? Ada yang punya TV gak di rumah?
Punya handphone gak di rumah? Nah, kalau kita beli handphone atau kita beli TV, pasti nanti di kotaknya itu, di dusnya itu kita dapat bukan hanya handphone, tapi ada buku kecil namanya itu. Misalkan kita beli handphone di counter nih, kita beli handphone, pasti dapat handphone sama dapat namanya buku panduan, manual book. Gitu. Kalau kita beli TV, kita dapat TV udah satu paket sama ada bukunya di situ. Di dalam dus itu ada bukunya, buku panduan namanya, buku manual book. Ya kan? Fungsinya apa manual book ini kalau kita beli handphone? Fungsinya gimana cara menggunakan handphone yang baik dan benar. Itu fungsi manual booknya. Itu fungsi buku panduannya. Kalau kita beli TV dapat juga manual book, buku panduan. Fungsinya apa buku panduan itu? Supaya kita menggunakan TV, bagaimana caranya menggunakan TV yang baik dan benar. Itu harus dibaca. Bukan di otak-atik sendiri, harus dibaca. Kalau kita udah baca manual booknya, kita bisa menggunakan handphone secara baik dan benar. Kita bisa nyetel TV, bisa mencet-mencet remote secara baik dan benar. Begitupun manusia. Manusia sama. Kita diciptain sama Allah, diturunkan ke muka bumi ini lengkap dengan manual booknya. Lengkap. Bukan manusia aja, manusia plus buku panduannya. Apa buku panduannya? Al-Quran. Al-Quran. Fungsinya Al-Quran untuk apa? Fungsinya Al-Quran untuk apa? Fungsinya supaya kita, gimana caranya supaya kita baik dan benar dalam menjalani hidup ini. Supaya kita nggak sengsara di dunia, supaya kita senang di dunia, supaya kita nggak menderita di dunia, supaya kita enteng hidup di dunia. Itu fungsinya Al-Quran. Manual book itu udah diciptain sama Allah. Manusia plus manual book. Itu fungsinya. Kalau kita beli handphone, kita nggak baca manual booknya, kita ngutak-ngatik handphone sendiri. Kalau kita ngutak-ngatik tapi salah, jadi apa handphonenya? Jadi rusak. Begitupun manusia hidup di dunia ini, kalau ngutak-ngatik sendiri, jalan sendirian, nggak dipandu sama Al-Quran, susah, capek, repot, sengsara. Nih coba dengerin ya. Dengerin. Ada dua orang manusia yang pengen mengarungi hutan lebat. Yang pertama, dia berjalan sendiri ke dalam hutan, masuk ke dalam hutan, mengarungi hutan sendirian. Itu yang pertama ya. Yang kedua, dia berjalan ke dalam hutan, mengarungi hutan, dipandu sama pemandu hutan. Kira-kira yang mana yang selamat? Yang pertama apa yang kedua? Yang berjalan sendiri apa yang dipandu sama pemandu hutan? Yang selamat yang mana? Yang selamat yang dipandu. Karena di dalam hutan kita nggak tahu. Kalau kita kehausan, pergi ke sungai, kita nggak tahu di dalam sungai itu ada buaya lapar apa enggak. Nggak tahu, bisa dicaplok kita. Kalau kita berjalan sama pemandunya paham. Pemandunya tahu cara mengarungi hutan supaya aman bagaimana. Ya. Begitupun manusia, hidup di dunia nggak sendiri. Hidup di dunia manusia nggak sendiri. Ada pemandunya. Pemandunya siapa? Pemandunya Allah dan Rasul. Itu mandu. Allah dan Rasul udah siap mandu kita melalui Al-Quran dan Sunnah. Udah siap. Dan kita jangan berjalan sendiri, jangan mengarungi hutan sendiri. Capek. Kita harus berjalan didampingi sama pemandunya untuk mengarungi hidup ini. Ya, ngerti ya?
kita jangan sendiri hidup di dunia. Kita harus didampingi sama pemandunya. Allah dan Rasul udah siap memandu kita untuk menjalani hidup di dunia. Udah siap. Yang jadi masalah gini, kita mau gak dipandu sama Allah dan Rasul? Itu masalahnya. Masalahnya itu. Makanya selama ini yang pusing-pusing, yang sering galau, itu pasti dia berjalan sendiri. Pasti berjalan sendiri. Kalau dia lapar, dia nyari makan sendiri. Enggak minta petunjuk, enggak minta dipandu. Enggak minta dipandu. Nah, gitu fungsinya Al-Quran. Makanan udah siap? Ibu? Makanan udah? Udah? Oh, udah. Ya udah. Semoga dengan kita sedikit banyak kita membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, kita jadi tahu. Kita jadi tahu gimana cara agar hidup ini enteng, agar hidup ini mudah. Jadi rugi kalau kita nggak baca Al-Quran, rugi. Karena itu buku panduan untuk kita supaya kita hidup ini enteng. Ya udah, semoga dengan acara ini, semoga silaturahmi kita jadi lebih baik. Semoga acara ini menjadi berkah untuk kita semua. Amin. Semoga kita selalu nantinya dipandu sama Allah dan Rasulullah. Kan kalau kata pemandu kita apa? Silaturahmi itu menambah rizki dan memanjangkan umur. Kata pemandu kita, makanya kita dipandu. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan penuh berkah. Tapi kita tes dulu ya, 3 surat ya, 3 surat. Mau dites dulu, percobaan dulu. Baca surat Al-Fatihah, terus surat Al-Ikhlas, Kulhu, surat Al-Falaq, Anas. Jadi mulai dari urutannya gimana? Al-Fatihah, Anas, Al-Falaq, Al-Ikhlas ya. Ayo dites dulu suaranya. Ada suaranya gak? 1, mulai dari Al-Fatihah, terus Anas, Al-Falaq, Qul huwallahu ahad ya. Ayo dites ya bareng-bareng ya. Dites dulu, benar apa enggak nih bacaannya nih. Ayo, coba saya nanti melihat yang gak benar yang mana, langsung ditarik nih. 1, 2, 3. Dari awal dulu ya, awal dulu. 1, 2, 3.
nanti habis ini makan, langsung habis makan setoran 3 surat di meja ini, habis itu ngambil paketnya, habis itu pulang deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita doa dulu ya. Ini sama Bapak Ustaz doanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa, kakak atau saya ingin mengajak yang hadir di sini untuk berzikir bersama. Karena setiap kita zikir bersama akan turun malaikat mencatat amal baik. Di antara kita akan duduk dan dia akan menyelimuti kita dengan sayapnya hingga ke atas langit. Amin. Dan nanti si malaikat itu akan menghadap ke Allah ntar nih. Ntar kita akan setiap keinginan kita akan dikabulkan sama Allah dan dosa kita akan diampuni sama Allah. Amin ya robbal alamin. Mari kita berzikir bersama sejenak. Subhanallah